Ya, jumpa lagi dalam bincang bersama orang-orang ternama. Dan hari ini spesial kami datangkan dua orang narasumber yang sudah tidak asing lagi di Kalimantan Timur. Yang pertama adalah Pak Slamet Suharyadi. Beliau adalah Ketua Gapeksindo Kalimantan Timur. Selamat sore, Bu Slamet. Selamat sore. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua yang baju hitam, yang juga tidak kalah asing orang Samarinda dan mungkin orang Kalimantan Timur sudah paham. Beliau adalah Insinyur Fajar Joyo Hadikusumo MMT. Beliau adalah mantan Kabiro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selamat sore Pak Fajar. Selamat sore Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ya. kita sehat semua. Amin. Ya, kalau kita berbicara masalah IKN, kita ambil dulu judulnya ya, Pak. Judul kita kali ini adalah IKN sudah di depan mata. Kita mau jadi penonton atau bukan? Itu adalah kembali kepada masyarakat. Nah, berbicara masalah IKN tentunya banyak hal yang harus dilakukan oleh Kalimantan Timur. Mungkin saya akan bertanya dulu kepada Pak Fajar. Kalau kita berbicara masalah persiapan IKN yang sudah dimulai ini, apa saja yang harus dilakukan, Pak? Ya, siapa? Kita tinjau dari mana ya? Dari banyak aspek sebenarnya. Tadi saya sebelum kita sudah diskusi bahwa ada 5 hal sebenarnya kan. Ya. Masalah sumber daya manusia, yang kedua masalah material, yang ketiga masalah equipment atau machinery, yang keempat adalah masalah metode kerja, yang kelima adalah money atau sumber dana. Jadi ini kalau manajemen ini sebenarnya standar ini bahwa ada 5M itu. Ya. Nah sekarang yang paling mengemuka yang kita ketahui adalah sering dibahas ini sudah di seminar nasional maupun di seminar provinsi, di perguruan tinggi maupun di asosiasi, bahwa yang paling dikhawatirkan terutama oleh tuan rumah adalah kesetaraan kapabilitas antara sumber daya yang bakalan masuk sama sumber daya yang existing. Ya. Nah ini beberapa seminar sudah kita bahas. Ada mungkin nggak sampai 1% mungkin tenaga kerja konstruksi yang ada di Kalimantan Timur dibandingkan dengan kebutuhan yang nantinya. Nah kemarin kepala otorita IKN itu kan menyebutkan bahwa nanti akan dibutuhkan sekitar lebih dari 100.000 bahkan sampai 150.000 tenaga kerja konstruksi. Luar biasa. Nah yang ada di Kalimantan Timur ini terutama yang bersertifikat itu yang utama itu udah sampai 5.000. Kemudian yang media mungkin sekitar 5.000-an, kemudian yang muda itu sekitar 10.000 sampai 15.000. Nah ini gapnya jauh banget, sehingga percepatan untuk ini itu adalah sesuatu yang tidak biasa-biasa aja, harus luar biasa. Nah kemudian yang kedua yang kita sebut tadi bahwa di masalah mesin atau equipment itu kita juga perlu mengejar dengan ketertinggalan daerah-daerah di Jawa dan mungkin bahkan secara internasional. Di Jawa itu pengusaha nggak perlu punya alat lengkap Pak, karena dia pakai handphone yang 300 ribuan itu bisa dapat pecing plan tinggal nelpon Pak, beton langsung datang, Iya. aspal langsung datang, Iya. sampai campurannya. Nah di kita di daerah-daerah yang remote pengusaha itu nggak bisa menggunakan alat orang lain karena sebagai kompetitor dia. Betul. Jadi yang punya alat itulah yang bisa kerja. Nah masalahnya di sumber daya tadi, yang punya alat belum tentu kapasitas sumber daya manusianya banyak, bagus. Yang tidak punya alat, ada juga yang jagoan. Nah ini untuk dikerjasamakan, dimungkinkan sebenarnya apabila kegiatannya atau proyeknya ini banyak. Tapi kalau sedikit kan nggak bisa kompetisi Pak. Betul. Ini alat punyaku, nggak bisa kamu masuk sini. Gitu. Nah, kalau proyeknya gede, dia dimungkinkan. Jadi kerjasama. Saya punya orang, Bapak punya alat, kita join. Ya. Nah, ini 2 hal ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Gitu, kira-kira. kita ketahui kan untuk persyaratan tukang saja kan harus punya sertifikat. Nah, ini memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Kira-kira apakah
ini bisa begitu saja persyaratannya atau mungkin hanya seperti akal-akalan saja? Maksudnya akal-akalan ini apa ini? Ya, maksudnya apakah ini harus murni memang di bawah pengawasan pihak-pihak tertentu gitu? Jadi saya cerita regulasi dulu, Pak. Kalau regulasi, tenaga terampil itu menjadi kewajiban dari kabupaten kota. Ya. Tenaga ahli menjadi kewajiban dari pemerintah provinsi. Termasuk di pusat ya dua-duanya. Ya. Nah, untuk percepatan tenaga terampil itu kabupaten kota ini beberapa kali ada sudah kebijakan dari pusat bahwa harus ada percepatan sertifikasi tenaga terampil dan tenaga terlatih untuk lingkup di kabupaten kota. Beberapa waktu yang lalu itu ada bantuan dalam bentuk mobil, baik itu di kabupaten maupun di provinsi. Namanya itu mobil training unit atau MTU. Nah, mobil training unit itu diharapkan dapat membantu teman-teman ini untuk melatih tenaga-tenaga terampil. Nah, tenaga-tenaga pengajarnya dan trainernya itu dilatih di pusat di Jakarta, didatangkan berapa orang per kabupaten kemudian dilatih. Nah, demikian juga tenaga ahli. Beberapa asosiasi di Kalimantan Timur itu melakukan pelatihan dan sertifikasi. Nah, yang menjadi masalah adalah menurut saya nih Pak ya, bisa jadi nanti saya agak subjektif mungkin Pak Slamet, saya dari unsur pemerintah, Pak Slamet dari unsur mungkin pelaku usaha ya Pak Slamet ya. Kalau saya melihat begini, misalkan nih selama orang yang nggak tersertifikat itu tidak dikasih sanksi atau boleh tetap melakukan usaha, menurut saya usaha-usaha untuk percepatan sertifikasi itu agak resisten. Ya. Banyak orang yang bilang, aduh aku ngeluarin duit. Begitu aku training anak buahku, dia berhenti. Karena proyeknya ada. Makanya nggak usah disertifikasi. Tapi pengguna jasa masih tetap menggunakan dia. Terus tidak ada sanksi lagi terhadap penggunaan tenaga yang bersertifikat ataupun tidak bersertifikat. Jadi singkatnya itu enforcement-nya belum begitu bagus gitu enforcement-nya. Kalau enforcement ini bagus, maka seluruh pekerja itu harus bersertifikat. Nah, kendalanya adalah kalau ini dianggap sebagai kegiatan yang luar biasa, harusnya pemerintah itu tegas dari segi regulasi maupun sanksi. Yang kedua, masalah pembiayaan. Pembiayaan itu kan masih setengah-setengah Pak. Jadi kadang-kadang ada anggarannya, kadang-kadang enggak. Nah, kalau saya misalkan nih sekarang karena saya udah pensiun, saya berani nih ngomong ini. Dulu nggak berani ya? Karena saya dari sisi pemerintah Pak. Jadi aslinya begini, kalau itu wajib dan itu untuk kepentingan pemerintah yang mayornya, minornya penyedia jasa. Karena pengguna jasa kan kebanyakan pemerintah Pak. Menurut saya gratis yang paling bagus itu. Gratis ya? Iya. Jadi tidak ada kita punya semacam orang-orang yang peserta kan udah bayar nggak lulus, sementara nggak ikut boleh kerja. Gratiskan, tapi kalau nggak punya nggak boleh ikut tender. Gitu. Baik. Nah, kalau tidak bisa, mungkin disubsidi Pak. Mungkin 70-30% swasta, yang 70 kita, misalkan tempat, tenaga pengajar. Nanti yang swasta itu, asosiasi, itu cuma ngumpul konsumsi, sama ya biaya-biaya yang kecil-kecil lah. Sehingga kita sebagai regulator boleh, ini nggak masuk, maksudnya standarnya bisa bagus. Kalau nggak masuk standar ya nggak lulus. Kalau sekarang udah bayar nggak lulus lagi kan? Kacau. Itu dari benar. Segitu. Ya kita ke Pak Slamet. Kalau kita berbicara masalah konstruksi, kira-kira di Kaltim sendiri tenaga skillnya itu apakah sudah memang siap untuk menyambut IKN ini? Baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi bahwa memang ada ketimpangan antara kebutuhan tenaga ahli maupun tenaga terampil dalam rangka menyambut IKN itu dengan tenaga terampil dan ahli yang ada sekarang. Jadi memang persentasenya masih kecil. Ya, jadi mungkin baru ada sekarang seluruh Indonesia itu mungkin baru sekitar 35% seluruh Indonesia. Tapi kan tidak mungkin itu dipakai untuk ngurusi IKN semua kan Pak ya, seperti itu. Kalau di Kalimantan Timur sendiri apalagi sekarang sangat kurang sekali. Nah makanya harapannya pada saat IKN itu nanti mulai bergeliat, mulai ada pembangunan di sana, yang diharapkan adalah pertama memaksimalkan tenaga ahli maupun tenaga terampil yang ada di Kalimantan Timur dulu. Itu yang harus seperti itu. Tapi kita juga harus membuka mata bahwa
kalau misalnya nanti ada tenaga ahli dan tenaga terampil dari luar Kalimantan Timur, nggak boleh juga kita menolak. Karena faktanya memang kita ada kekurangan untuk itu. Betul. Jadi prinsipnya kita tetap sesuai dengan Perpres 62 tahun 2022 itu, yang salah satunya tentang pelibatan pengusaha lokal, itu tetap kita tuntut dalam tanda kutip, tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa memang kondisinya tenaga ahli dan tenaga terampil kita memang masih kurang. Ya. Seperti itu. Nah, seperti kita ketahui dalam beberapa hari ini kan terdengar beberapa investor dari luar negeri seperti Korea Selatan akan menginvestasikan ratusan triliun, bahkan dia akan mengerahkan puluhan ribu tenaga kerja. Nah, seperti apa kira-kira Kaltim ini menyambut seperti itu? Baik, jadi yang kita harus lihat dulu, investasi itu berupa apa dulu? Apakah berupa mereka investasi untuk membangun, nantinya kerjasamanya dengan pemerintah seperti apa? Apakah mereka sebagai kontraktor? Nah, ini yang perlu kita kupas dulu, Pak ya. Jadi pada saat mereka sebagai investor, maka pihak-pihak berwenang dari pemerintah kita harus benar-benar selektif. Apa-apa saja yang menjadi klausul dari perjanjian tersebut. Jangan sampai dengan menerima bantuan atau menerima investor dari negara lain, kita banyak dirugikan. Contoh seperti penggunaan produk dalam negeri yang saat ini Pak Presiden juga sedang galak-galaknya ini Pak Fajar ya. Jadi kita lagi menggiatkan penggunaan produk dalam negeri. Saat ini banyak sekali acara-acara terkait sosialisasi itu. Jadi itu juga harus menjadi pertimbangan di samping tujuan kita segera membangun IKN itu. Yang kedua, sekali lagi tenaga ahli dan tenaga terampil kita dari Kaltim dulu dilibatkan, dipergunakan, setelah itu yang ada di Indonesia dulu. Jangan sampai nanti ada tenaga kerja asing datang, tenaga kerja kita malah nganggur. Ya, nah, itu masalah itu. Itulah jadi penonton di negeri Ya, ini. seperti itu. Itu harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Oke. Ya, kalau Pak Fajar sendiri beranggapan seperti apa nih? Kira-kira kita ini kan ada daerah penyangga nih ya, Samarinda, Balikpapan, Kukar. Nah, menurut Anda apakah saat ini lompatan-lompatan kegiatan ini sudah pada taraf yang diinginkan atau masih biasa-biasa saja? Maksudnya reaksi daerah itu? Ya. Menurut saya kurang. Masih kurang ya? Jadi mungkin saya nambah sedikit yang Pak Slamet tadi ya. Ada regulasinya sebenarnya ini Pak di Perpres 62 tahun 2022 ya. Di situ ada kan di IKN nanti itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemindahan ibu kota, sama ada penyelenggaraan pemerintahan kan ada itu kan di pasal-pasal awal itu ya. Benar. Nah, kita di penyediaan infrastruktur itu justru menurut saya investor itu diminta untuk masuk karena kita sepakat bahwa nggak sesedikit mungkin pakai dana APBN kan gitu. Ya. Nah, Pak Slamet tadi menyampaikan bahwa diutamakan orang dalam daerah, iya, karena diharapkan ada kemitraan di situ. Tetapi untuk yang tertentu yang tidak bisa dilaksanakan, contohnya perencanaan. Perencanaan itu kalau dilepas, pasti kena orang luar pasti itu. Karena mereka sudah biasa pemindahan ibu kota, biasa sudah kerja internasional. Nah, di tempat-tempat yang kita tidak bisa, harusnya memang itu dikasih ke mereka. Tetapi disyaratkan bahwa melibatkan orang-orang kita gitu. Ya, itu tadi yang itu. Nah, terkait dengan masalah ikutan dari dampak IKN ini kan di beberapa daerah bukan hanya pindah IKN, imigrasi personil aja dalam daerah, perpindahan penduduk antar daerah itu reaksi yang didatangin itu harusnya ada dua kan Pak, satu senang karena ada orang pintar, yang kedua harus mengejar ketertinggalan. Karena kalau dia enggak, dia jadi saksi nanti, penonton aja. Nah, itu dia. Nah, ini sama Pak analoginya, cuman skopnya lebih besar. Betul. Pada saat ada orang pintar-pintar masuk, pada saat ada orang punya duit banyak masuk, yang ikut terlibat di kegiatan ini, maka kita ini kalau dia tidur, kita baca. Kalau dia jalan, kita lari. Kalau dia lari, kita lari lebih cepat Pak. Kalau diam aja nggak bisa kita. Nggak bisa. Jadi larinya harus 100 km. Nah, contohnya kan ini kan mau ada rencana Samarinda Bontang jalan tol nih. Ya. Itu juga impactnya gede Pak. Dulu waktu Balikpapan Samarinda orang kan nolak karena nggak tahu. Begitu sekarang jadi, oh iya ya, mungkin gara-gara tol ini jadi IKN di Kaltim. Kalau nggak ada tol mungkin di Kalteng mungkin. Nah, itu dia. Nah, ini artinya
daerah itu menyambut itu dengan gembira sekaligus introspeksi. Mana kurang-kurangku ini yang bakalan diambil sama orang luar. Orang luar itu pasti ngambil, Pak. Cuman kita milih yang kita bisa, itu kita nggak lepas. Gitu. Ya. Contohnya tadi kan akibat banyak orang ke sini, pengusaha kos-kosan di sini kan punya tanah gede tuh. Ya. Bikin pintuan, dapat duit dia. Jangan dijual tanahnya. Berarti harus ada strategi yang Maksudnya diterapkan itu, ya. jadi ada hal-hal yang ini menjadi keuntungan buat orang daerah, ada yang menyebabkan kedatangan orang banyak itu kerugian. Kerugian itu kalau antisipasi kita salah. Misalkan tadinya tanah 10.000, begitu datang ini menjadi 100.000, dijual sama dia. 3 tahun kemudian 4 juta 1 meter, Pak. Ini kalau salah persepsi itu. Padahal kalau dia tahan dulu, ini orang datang banyak, aku mau bikin kos-kosan aja. Tanahnya naik, dapat duit. Tapi itu dari segi keuntungan aset ya. Keuntungan ini juga ada, Pak. Banyak orang datang pintar, kita tempel, belajar di mereka. Universitas banyak di sini. Iya. Dosen-dosennya didatangkan, disuruh ngajarin orang-orang yang ada di sini. Kira-kira gitu. Baik, kalau berbicara masalah dampak dari IKN sendiri mungkin bukan hanya dari sektor infrastruktur ya Pak Slamet ya. Mungkin ada sektor perhotelan. Nah, perhotelan sendiri menurut Anda sendiri di daerah penyangga ini apakah sudah cukup atau memang perlu yang lebih hotel bintang maksud saya itu lebih diperbanyak lagi? Saya pikir kalau tolak ukurnya adalah sekarang setelah pandemi dengan mulai bergulirnya IKN, hotel-hotel bintang di Balikpapan, Samarinda selalu penuh Pak sekarang. Cukup atau masih? Saya pikir nanti dengan ini memang pergerakannya semakin masif, pelaksanaan proyek sudah mulai berjalan, saya pikir pasti harus ada penambahan ya. Penambahan ya. Ya, karena sekarang saja saya coba komunikasi dengan teman-teman kalau saya lagi ada tamu di hotel berbintang udah sering penuh Pak. Karena event juga selama ada IKN ini di Balikpapan Samarinda itu sering Pak. Sering. Kalau dulu tamu kita datang ke Kaltim, datang ke Balikpapan, mungkin bisa jadi mereka ada kegiatan sekarang, sore udah balik. Kalau sekarang pasti nyempetin nginep Betul. Pak. Antara urusan pemerintahan di Samarinda dan mungkin proyek di Balikpapan ya. Seperti itu. Ya, jadi memang perlu ada itu. Betul. Perlu ada penambahan hotel-hotel berbintang maupun yang mungkin penginapan-penginapan untuk sesuai dengan kebutuhannya. Artinya ini menjadi pemikiran oleh kalangan pengusaha ya, khususnya kalangan PHRI bisa memikirkan langkah-langkah yang tepat ya. Ini salah satu peluang Pak di sektor perhotelan, di sektor pariwisata, karena saya berpikir Kaltim ini kan sebenarnya kaya akan potensi-potensi wisata, kaya akan hasil-hasil yang warisan dari nenek moyang kita. Iya. Banyak sekali yang bisa potensi itu harus digali. Tapi memang potensi itu masih kurang. Untuk itu mungkin kita berharap pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata juga udah mulai harus bekerja keras untuk meningkatkan promosi wisatanya Kalimantan Timur. Ya. Karena kalau tidak dipromosikan orang nanti nggak tahu. Orang tahunya kan cuma ada Pulau Derawan. Iya. Sedangkan di Kaltim ini sebenarnya banyak. Tapi mungkin Pak Fajar ya kalau kita berbicara masalah perlunya banyak perhotelan dan pariwisata memang sangat diharapkan. Tapi di sisi lain infrastruktur kita ini masih sangat kurang baik lah, kurang bagus untuk menuju ke tempat wisata. Misalnya mungkin kita mau ke Kutai Barat, itu kan banyak liku-liku yang harus dilalui. Nah ini kan mengurangi sebenarnya minat orang untuk mempromosikan wisata yang sangat kurang fasilitas ya. Betul ya gitu ya. Apa yang mungkin harus dilakukan nih saat ini? Nah di pemerintahan itu ada Pak, Dinas Pariwisata itu ada. Jadi itu sebenarnya kalau kita bisa sharing ya, sarananya disiapkan sama investor, prasarananya dari pemerintah melalui Dinas Pariwisata itu. Jadi hal-hal yang tidak dipikirkan sama investor itu disuplai sama pemerintah. Contohnya akses jalan itu prasarana itu. Nah nanti sarananya hotelnya sama sekali permainan-permainannya itu menjadi tanggung jawab investor. Tentunya ada skala prioritas karena APBN itu kan jumlahnya terbatas itu. Yeah. Jadi program-program prioritas itu dibikin yang intinya itu mensupport. Tapi kalau didistribusi terlalu banyak outletnya tanpa tuntas, maka tidak jadi semua. Yeah. Itu yang saya lihat itu saya perlu ada penajaman program terhadap pusat-pusat
kegiatan pariwisata yang sampai tuntas harus selesai. Artinya itu dinas-dinas yang memang langsung berhubungan harus perlu tingkatkan pendanaannya, Dok. Kalau dana itu Kak, Pak, menurut saya makanya saya juga pernah di pemerintahan. Dana itu sesuatu hal, tapi ada dana nggak ada pemikiran tentang program itu nggak ada gunanya juga, habis saja. Nanti tidak mencapai Dana tujuan itu ya. ada KPBU istilahnya Pak di sini, peraturan kerjasama pemerintah sama badan usaha. Itu salah satu unsur. Jadi misalkan nih ada pemerintah punya, oh aku mau bikin ini supaya ini jadi tempat pariwisata, butuh duitnya gede, panggil pengusaha, hitung akan analisa ekonomi, benefit cost rasionya dihitung, oh menguntungkan. Pak Slamet mau invest, asal hitung-hitungannya jelas. Betul, Kan gitu kan Pak. benar, Jadi benar. uang itu kalau di manajemen menurut saya nomor 5 Pak. Nomor 5. Menurut Iya, iya. investor-investor lain juga duit bisa pinjem kok. Yang perlu dipertajam itu program. Mau ngapain ini? Iya, iya. Kita punya uang banyak, ditaruh di bank aja Pak karena nggak punya program. Tapi Pak Slamet nggak punya uang, dia punya rencana kerja banyak. Bisa cari. Duitnya datang tuh. Ah. Gitu. Jadi itu menurut saya yang perlu dipertegas lagi bahwa harus ada program-program yang jelas terhadap objek wisata yang nantinya menjadi pemicu perkembangan-perkembangan. Oke, baik. Terutama nih pendatang baru ini kan spesifik Pak yang mau dia lihat. Ya. Yang populer-populer dulu. Benar, benar. Yang agak susah-susah kan pasti nggak dengar tuh. Nah, pemerintah melihat yang populer-populer ini dulu, baikin. Nanti dari mulut ke mulut, yang next-nya itu dapat dari informasi pada saat dia ongoing gitu. Nah itu menurut saya itu. Oke. Kalau mau Pak Slamet, mungkin ini sebagai penutup juga keterlibatan para pengusaha daerah ini terhadap menyambut IKN sendiri, apakah memang sudah mulai kelihatan nih? Kalau kita bicara kesiapan kontraktor lokal, sebenarnya banyak juga kontraktor lokal kita ini yang memang sudah siap dari segi pendanaan, dari segi alat, dari segi sumber daya manusia. Saya pikir kontraktor lokal siap. Tapi ya memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang bisa disupport oleh mereka. Oke. Tapi ada juga kita harus sadar bahwa ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menggunakan teknologi tinggi yang memang belum dimiliki oleh kontraktor lokal kita. Ya. Tapi pada prinsipnya kalau pekerjaan yang umum saja, pekerjaan gedung mungkin, pekerjaan jalan, jembatan, saya yakin kontraktor lokal kita siap. Oke. Sebagai closing penutup nih Pak, apa yang mungkin bisa diharapkan dari Pak Fajar? Saya mungkin melanjutkan yang disampaikan Pak ini ya, bahwa regulasi sudah dibikin gede, maksudnya makronya. Ya. Yang perlu adalah regulasi tambahan tentang sanksi apabila regulasi utama ini tidak dilaksanakan oleh para pihak. Contohnya itu di Perpres 62 itu ada bahwa mereka harus melibatkan pengusaha lokal. Oh iya. Pengusaha lokal itu satu dia punya duit, tapi dia nggak tahu bagaimana masuk ke sistem. Misalkan perusahaannya proyek ini 2 triliun, dia cuma punya uang 500 miliar. Seperti apa dia bekerja samanya? Bagaimana misalkan yang perusahaan besar nggak ngasih? Nah, regulasi itu harus disertai dengan sanksi. Betul, betul. Supaya nanti mereka punya posisi juga bahwa apabila itu tidak dikasih, maka dia berhak untuk istilahnya punya posisi yang walaupun tidak sama, tapi dia berhak untuk klaim bahwa ini loh berdasarkan aturan ini saya berhak untuk dapat bagian dari kue besar itu. Ya. Gitu. Oke. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Slamet, Pak Fajar. Nah, demikian bincang-bincang dengan orang-orang ternama di hari ini. Kita kembali di tema berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu.